Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omen di Balik Temara. Oke, saat ini saya sudah bersama seorang narasumber dan beliau ini masih timnya GGS. Sebelum saya berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Ridwan. Sehat, Kang? Sehat, Kang. Oke. Kang Ridwan ini masih timnya dari GGS ya? Betul. Bagian apa nih? Kalau saya sih sering disebut kalau di GGS sama teman-teman itu Ridwan Algojos. Ridwan Algojos. Kenapa harus dibilang Ridwan Algojos? Ya, Algojos itu ya mungkin karena saya yang akan selalu memastikan dari segi keamanannya dulu. Pertama dari segi keamanannya lokasinya dulu yang akan kita telusuri. Terus keamanan di saat hostnya sedang ada interaksi. Nah, jadi di sana saya akan mengamankan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, intinya mengamankan di saat kita penelusuran aja sih sebetulnya di sana. Berarti sebelum tim GGS eksplor ke suatu tempat, Kang Ridwan udah datang duluan ke tempat? Ya, pertama itu, keduanya ya kita mengamankan lokasi itu layak tidaknya untuk dieksplor. Ya, yang kita takutkan kan di saat nanti ada interaksi ke siapapun juga di sana tidak membahayakan si mediatornya itu sendiri gitu. Karena kan kita takut juga kan di saat interaksi di bawah alam sadar dia lari kemana, sementara medannya itu contohlah di gedung tanpa ada pengamanan, takutnya dia loncat lah atau apa. Nah itu saya memastikan keamanannya itu di sana gitu kan. Karena hampir di setiap tempat yang kita eksplor sendiri itu memang terjadi interaksi yang emang di luar dari alam bawah sadarnya dia gitu, seperti itu. Dan saya itu sebelum mereka masuk ke sana saya mengecek dulu keadaan lokasi layak atau tidaknya, seperti itu. Selama ini ngonten, ada nggak tempat yang menurut Kang Ridwan sendiri ini nggak layak nih buat GGS? Ada. Sebetulnya yang paling berbahaya dari lokasi itu waktu pas episode, kalau nggak salah episode kedua, kalau nggak salah di Pantikarya. Nah di Pantikarya itu untuk medannya itu kalau menurut saya agak berbahaya karena dari segi bangunannya sendiri itu udah sebetulnya udah riskan sekali. Terus di tangganya, terus palang-palangnya itu kan langsung ke bawah. Nah yang dikhawatirkan itu saya selalu menjaga di saat hostnya berinteraksi itu saya menjaga host supaya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dia sendiri gitu kan, termasuk kru yang lain di sana. Karena kan dari segi gedungnya sendiri kalau memang menurut kita emang udah tidak layak untuk dieksplor lagi dan membahayakan dengan situasi seperti itu, secepatnya kita memberikan kode dan kepada teman-teman supaya udah deh jangan dilanjutin, berbahaya seperti itu. Nah itu sih yang jadi tugas saya utamanya, karena kan di segi dari alam goib itu kan ada apot yang emang menjaga dari pagar alamnya. Nah untuk yang realnya sendiri itu biasanya saya sama Kang Uli itu yang biasa menjaga supaya semua kru di sana dalam keadaan aman. Seperti itu. Tapi pernah memaksakan ketika ada tempat yang tidak sesuai dengan GGS? Pernah memaksakan. Terakhir itu kan kita coba selain di Pantikarya, terus di Hotel Grand Tulip. Hotel Grand Tulip pun sama, untuk posisi gedungnya itu sebetulnya tidak aman, tapi kita coba memaksakan aja. Ya intinya saya sebagai yang disebut sama teman-teman Algojos itu supaya memastikan benar-benar keamanan di sana itu. Karena kan kalau seperti di Grand Tulip gitu kan ada besi-besi yang cakar ayam gitu kan sampai pada keluar-keluar gitu. Yang kita khawatirin apa? Di saat di luar konten itu teman-teman tidak berhati-hati dalam keadaan gelap itu, kalau kita nggak dijagain seperti itu, kita dijagain seperti itu ya takutnya sampai tertusuk lah seperti itu. Kalau nggak jatuh dari gedung lah. Nah itu sih riskannya sih di sana. Kalau saya memastikan keamanannya supaya benar-benar aman seperti itu. Terus kalau dari host juga, kalau di saat interaksi kadang kan di luar alam sadar dia,
Kadang kalau misalkan di saat pas Alpot emang nggak berhalangan hadir, itu otomatis kita semua harus bertanggung jawab supaya menjaga keselamatan dari si hostnya itu sendiri, gitu kan. Karena hostnya sendiri kan kalau ke saya sudah mempercayakan, terus suka berpesan juga kalau misalkan saya interaksinya terlalu lama, tolong nanti bacakan salah satu penarik sukma gitu. Karena kan hostnya sendiri kan yang saya tahu itu dia pertama bisa memfilter yang masuk itu negatif atau positifnya. Biasanya kalau yang masuknya itu positif, dia tolak. Tapi kalau yang masuknya masuknya negatif, dia tolak. Tapi kalau yang masuknya positif, dia persilahkan masuk, gitu kan. Nah itu kita si sosoknya itu kan biasanya memberikan pesan-pesan. Nah biasanya saya yang menginterview si sosok itu. Karena kenapa? Kalau yang menginterviewnya Alpot itu biasanya baru jarak 1 meter aja si sosoknya udah keluar. Jadi kayak mental aja gitu. Nah kalau misalkan makanya di saat ada interaksi yang masuk ke host, nah si A-nya suruh mundur dulu biar saya yang maju gitu. Nah baru bisa interaksi, kita gali misterinya di sana seperti apa. Ya kalau misalkan misterinya kita sudah terkuak, banyak ada pesan-pesan yang disampaikan dari si sosok yang masuk ke si host itu. Nah nanti ujung-ujungnya apa? Kita akan mengklarifikasi ke si kuncennya atau misalkan siapapun yang ada orang di sana itu, ke penjaganya. Kita nanya, sebelum kita menceritakan yang tadi masuk interaksi itu, kita tanya juga ke si penjaganya, Pak di sini dulu gedung ini pernah ada kejadian seperti apa sih, gitu kan? Oh ada kejadiannya seperti ini, sebenarnya dulu ada kejadian gini. Nah, baru kita sinkronisasi nih, disinkronkan dengan tadi sosok yang masuk ke host kita. Dan kebanyakan dari beberapa episode yang emang udah kita jalanin semuanya match. Semuanya match. Dan kita emang sengaja tidak mencari informasi terlebih dahulu kepada si penjaganya. Ya, sebelumnya tidak gitu ya. Tidak. Kita tidak mencari informasi dulu sebelumnya. Jadi kita explore aja dulu. Interaksi apapun juga kita terima. Nah, nanti kalau misalkan udah beres, baru kita wawancara ke si penjaganya gitu. Berarti ada 2 season ya untuk explore sama wawancara yang penunggu di sana gitu. Betul. Nah nanti si kejadiannya itu match atau enggak sih dengan sosok yang masuk gitu. Nah rata-rata match, tapi ada juga yang tidak match. Untuk yang tidak match sebetulnya nggak ada. Hampir semua match. Contoh di kemarin yang di Gedung Pantikarya. Di Gedung Pantikarya saya kan wawancara si security sama si orang di sananya. Kata security-nya di sana dulu itu di sebelah sini di lantai segini itu ada pembunuhan satu keluarga, dan satu keluarga terus ada sosok wanita yang dia nangis memegang anaknya, kayak album foto. Nah album foto gitu. Oke, kita ambil ceritanya itu, terus kita simpan. Nah, eksplorasi hostnya itu sama kita sengaja. Ternyata yang masuk ke host itu sosok wanita yang pegang itu, karena kan dia ngerasainnya si sosok itu memberikan rasa juga ke host. Dia sakit di sebelah sini, terus dia posisinya sebelah sini sambil nangis. Setelah itu keluar, si host menceritakan, ini kejadiannya ini tadi itu aku ngerasain di sini sakit, bekas ditusuk, terus aku tuh kayak megang sesuatu seperti album foto gini. Nah berarti match dengan apa yang diceritakan si security-nya itu dengan yang masuk ke si raganya si host itu, seperti itu. Dan kejadiannya itu sendiri sempat beberapa kali match juga. Contoh di rumah Antapani itu yang masuk ke dia itu sosok ibu-ibu, terus ada sosok anak kecil. Ibu-ibunya sosoknya ramah gitu kan. Udah ya katanya gitu, sok pulang gitu kan. Udah cukup ya gitu kan. Terus sosok anak kecil itu yang masuk juga ke dia sampai nggak mau pulang kan, nggak mau keluar dari raganya. Akhirnya kan di saat si hostnya udah nggak bisa ngeluarin sendiri, Apot kan bantu keluarin gitu. Nah udah beres dari sana, baru kita interview si satpamnya di depan. Pak, kita udah beres, ada cerita apa katanya gitu kan. Nah udah cerita apa,
si satpam ngomong, ketemu nggak sama sosoknya ibu-ibu, terus di ketemu depan. nggak sama sosoknya anak kecil, ketemu. Oh berarti ternyata betul. Emang Pak di sosok ibu-ibunya seperti apa? Si satpam cerita juga, sosoknya ibu-ibunya itu ramah biasanya, katanya gitu. Nggak, ternyata sosoknya gitu kan. Nah seperti itulah cerita-cerita dari sejarah gedung itu, terus dengan yang diceritakan sama si itu, misterinya terkuak nggak? Oh ternyata misterinya terkuak di sana, ketahuan gitu kan. Oh ini kejadiannya sesuai dengan apa yang menjadi mitos di lingkungan Warga, sekitar gitu. Seperti itu sih. Selama explore ini pernah nggak ada yang di luar kendali? Pernah ada, itu waktu pas kalau saya sih sebutnya Agustus yang paling jahil, karena saya suka jahil juga. Karena kan di slogan GGS itu tidak mengundang, tidak mencari, terus tidak juga menantang gitu kan. Nah kadang-kadang kalau misalkan boring, kita explore gitu-gitu aja nggak ada apa-apa, biasanya saya yang suka jahil, saya undang secara diam-diam gitu. Waktu di propelat, lagi katanya di sini horor banget tapi nggak ada interaksi apa-apa gitu. Udah saya coba ngundang aja gitu kan, saya ngundang, ternyata hadirlah. Yang ngelihat itu cewek-cewek, sampai akhirnya saya yang ngundang, saya yang kena juga. Saya kena batunya ya. Kena batunya. Akhirnya saya kenal, ketembak terus gitu kan, muntah-muntah saya di sana. Wah, sampai kan kenapa? Ini kenapa bisa gini gitu? Siapa yang ngundang? Semua pada ngelihat ke muka saya. Iya saya bilang gitu. Ketahuan juga ya. Ketahuan juga, iya betul. Karena kan emang sebelum kita explore itu kan pasti dulu yang nitipin kita gitu kan, kayak gitu. Tapi kan yang tadi aku tangkap di GGS ini sebelum explore disaring dulu ya tempatnya seaman atau tidaknya. Betul. Seperti itu kan. Betul. Itu dari sisi keamanan gedung dan keamanan hal gaib juga mungkin dua-duanya. Iya, kalau untuk hal sisi keamanan gedung dan lokasi itu dipercayakan ke saya. Nah, untuk sisi hal gaibnya itu pemagarannya itu sama Acong gitu. Misalkan nih, kita datang ke gedung yang akan dieksplor, ternyata di sini tuh makhluk gaibnya bisa dibilang wah ganas-ganas gitu Kang. Ya. Pernah nggak? Pernah. Itu biasanya sudah ini sendiri. Kalau misalkan kata stop udah cukup, ini udah nggak kondusif, kita balik langsung. Oh gitu. Nggak kita paksain supaya dia. Nah, karena kan di sini kita si krunya kan banyak perempuan ya. Perempuan, jadi kita riskan juga kalau terjadi sesuatu kepada mereka gitu kan. Ya kalau laki-laki semua sih beda cerita ya. Ya, kalau untuk perempuan sih kita juga supaya keamanan mereka juga lebih terjaga lagi sih ya. Makanya kan kadang di saat lagi boring atau misalkan gabut nggak ada interaksi apa-apa, kadang saya sama Auli itu kadang minta ke foto ke saya mau jalan berdua sama Auli, sok kalian istirahat aja. Akhirnya kita yang jaring, namanya itu kalau itu jalan merinding sebutnya. Jadi kita berdua, Auli pegang kamera, saya pegang kita keliling sampai kita menemukan sosok yang ini kayak. Tapi kalau kita berdua itu emang kita sengaja, kalau saya pribadi dalam hati kadang suka jaya juga maksa undang hadir gitu kan. Ada itu ya, kayak pintu bergerak, ada suara yang jatuh segala macam ada gitu kan ya. Tapi kan itu mah dari segi kitanya kan kalau mau seperti itu ya udah kita aja, laki-laki aja. Kalau perempuan mah nanti di belakang aja, soalnya kita nggak mau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan juga sih, seperti itu. Memang konsepnya seadanya gitu ya, maksud saya. Betul. Mungkin datang ke gedung ini gimana nantilah ada di sana apa gitu. Betul. Seperti itu. Betul, seadanya aja gimana interaksinya dengan host. Nah nanti hasil dari interaksi itu akan kita cocokkan dengan mitos yang berkembang di tempat itu sendiri. Kalau misalkan tidak ada interaksi satupun dari segmen di sana gimana tuh? Kalau tidak ada interaksi ya paling kita lucu-lucuan biasanya. Lucu-lucuan, ketawa-ketawa gimana. Jadi kan biar nggak boring juga ya, nanti. Maaf, mungkin kan biasanya
untuk audiens Indonesia ini kalau nggak ada medium-nya kayak garing, Kang. Betul, Seperti itu ya. betul. Nah, itu buat nanganin seperti itu gimana tuh? Kalau sebetulnya kita itu tidak ada beberapa sih sebetulnya dari beberapa teman kita yang pengennya ekstrim, ada yang pengennya natural, jalan seadanya. Ya mungkin karena dari voting kita pengen natural seadanya, menceritakan seperti itu, ya udahlah gimana lagi. Kadang kita juga harus ngikutin juga gitu. Karena itu ngikutin tim. Karena dari tim sendiri kan gimana nih, mau dibikin ekstrim nggak gitu kan. Kalau bikin ekstrim ayo gitu kan. Tim sekalian. Nah, cuman kan dari teman-teman sama yang lainnya juga udahlah natural aja, apa adanya yang dikasih ke Piwir itu ya itu gitu kan. Kita karena namanya juga kan kita jalan-jalan dan menceritakan dari hasil perjalanan kami, kan namanya wisata mistis gitu kan gitu. Tapi nggak ada dari salah satu subscriber misalkan ada yang komen, ini dong kali-kali seperti ini dong. Ada sih sebetulnya yang japri itu kan gitu. Buat masukan gitu ya. Masukan, betul, ada. Ya mungkin nanti ada di, kadang kita sempat di saat emang ada seperti itu kita ikutin juga. Atau belum ada interaksi atau apa-apa, ya udah biar hostnya konsentrasi, kita mati semua lampu, hening semua dalam beberapa menit. Nah biasanya dalam keheningan itu ada interaksi seperti itu. Hening, diam diri semua, mati lampu, selang beberapa menit host pasti masuk. Nah gitu. Jadi kalau misalkan emang terpaksa nggak ada interaksi atau seperti apa, ya caranya seperti itu kalau kita gitu. Jadi nggak sengaja langsung dimasukin terus gitu, nggak. Dengan cara lain seperti yang tadi digelapin lampunya, nggak ada suara, terus digelapin lampunya. Karena kalau hostnya sendiri kalau di saat ada interaksi itu ada cahaya dikit aja kena muka dia langsung hilang gitu. Makanya matiin lampu, dia berdiam diri, nggak ada suara, tunggu beberapa menit, ya pasti ada interaksi di sana. Bakal ada konsep lain nggak setelah konsep ini berjalan ke depannya? Ada kemungkinan sih sebetulnya mah mungkin ada, kita coba melihat pangsa viewer kita juga pengennya seperti apa. Karena kita menyadari sih sekarang viewer kita itu rata-rata kan pengennya ada interaksi. Betul. Saya jujur aja. Kalau audiens Indonesia seperti itu, Kang, kalau nggak ada interaksi, kayaknya ngapain sih gitu, cuma cerita-cerita doang gitu. Ya. Jadi yang ditunggu itu interaksinya gitu. Interaksi. Apalagi yang penampakan gitu. Walaupun ini ya ada sebagian konten yang gimmick-gimmick gitu. Ya, kalau untuk GGS sendiri gimana nih? Kalau untuk gimmick kita masih tetap on the roll. Kita on the roll, kita sepakat semua, kita masih main di natural dulu semua. Jadi kalau misalkan emang ada gimmick, kemarin sih sempat ada gimmick cuman keluar dari jargon kita gitu kan di sana. Ya udahlah kita natural aja seadanya aja seperti ini. Toh kalau misalkan interaksi juga selalu ada gitu kan. Terus dari suara-suara yang tertangkap kamera pun selalu ada juga. Nah, ya mungkin dari sananya orang-orang melihat ya kalau pengen ngerasain mistis horror itu seperti apa, ya udah tonton GGS aja gitu kan. Karena GGS realnya seperti itu, tanpa ada settingan, tanpa adanya gimmick atau segala macam, ya jalannya seperti itu. Berarti di saat ada penampakan, suatu saat nanti ada penampakan, ada suara-suara tertangkap kamera, ya itulah realnya seperti itu gitu. Yang ketangkap sama kita di sana gitu ya. Iya, apa adanya, karena kita nggak ada gimmick sama sekali gitu, nggak ada menantang gitu kan. Otomatis kan apa adanya sekarang seperti itu. Walaupun viewer kita kan emang tidak dipungkiri, saya sendiri pun kalau melihat konten mistis selalu menunggu momen-momen ada interaksi gitu kan. Wah seru nih, wah ada penampakan nih seperti itu. Saya jujur selama explore saya belum pernah melihat langsung secara real gitu ya. Real hantu itu seperti ini, enggak, belum pernah. Tapi kalau pendengaran sering. Saya peka kalau pendengar, suara ini, ada suara ini di sini nih, gitu kan. Yang lain nggak dengar, saya nggak dengar. Tapi kalau setelah mata, kasat mata itu, saya belum.
karena kan semua orang beda-beda ya. Betul. Ada yang dikasih kelebihan bisa melihat juga, bisa mendengar juga, Betul. bisa merasakan juga. Betul. Ada yang salah satunya Iya. mendengar doang gitu, atau melihat saja. Iya. Karena ya emang itulah Iya. kelebihan-kelebihan yang dikasih sama Tuhan ya. Iya. Gak semuanya perfect gitu. Betul. Kadang saya pengen merasakan gitu. Coba dong, bisa nggak? Saya pengen nyobain jadi mediator, pengen ngerasain interaksi itu seperti apa gitu kan? Oh enggak loh, enggak semua bisa mediator. Betul. Untuk kerasukan. Betul. Nah, saya tuh aneh itu kenapa gitu kan? Saya merasakan kalau misalnya ada yang masuk, saya pernah ngerasain mau ada yang masuk, cuman rasanya tuh mental. Ya, hangat. Iya, jadi ada hangat, ada panas, ada dingin. Jadi yang dirasakan badan itu seperti trampolin terkena badan, gitu. Atau kayak magnet yang berlawanan arah. Ya. Contoh waktu saya habis explore di salah satu tempat, saya pulang ke rumah, itu saya lagi tiduran, itu kerasa kayak gitu, tapi mental lagi. Oh ini, saya tahu, oh ini ada yang mencoba masuk tapi nggak bisa gitu. Tapi Akang sendiri ingin nggak bisa menjadi mediator? Pengen nyobain sebetulnya mah, pengen nyobain tapi ya gimana gitu kan ya. Saya pernah kejadian seperti ini ke salah satu guru spiritual, termasuk Siska juga kan. Jadi saya itu waktu itu berempat itu ingin berobat spiritual lah seperti itu, membersihkan aura-aura negatif yang ada di tubuh. Jadi ke teman saya yang satu, bes masuk jadi. Ke teman saya yang satu lagi, bes masuk jadi. Ke Siska juga, bes masuk jadi, gitu kan. Nah saya sok boleh konsentrasi, siap, beledak, sok beledak. Bu, sebentar, udah, saya bilang. Kenapa? Sakit kepala saya dibeledak-beledak, saya bilang. Ah, kurang konsentrasi, saya sok konsentrasi. Gimana konsentrasinya? Kosongnya pikirannya, udah. Coba lagi, beledak. Udah saya nyerah, sakit bu, kepala saya dibeledak-beledak. Yang ini terjadi semua gitu. Jadi konsennya nggak fokus ya. Iya, nggak tahu. Padahal saya pengen banget gitu kan, nyobain gitu kan, kayak gitu. Ya udahlah, saya bilang emang mungkin saya belum diizinin untuk jadi mediator seperti itu, ya udah, ya bilang gitu. Tapi kalau bisa mau nih. Mau. Nanti kita coba ya. Boleh. Soalnya ini sama seperti saya loh. Saya pernah bukan ditantangin, jadi collab sama salah satu konten kreator juga, dan kebetulan itu konsepnya podcast anti mainstream, di mana si bintang tamu itu dirasukin jadi mediator. Nah kebetulan saya kan bintang tamunya. Saya waktu mau jadi mediator, kebetulan pertama saya belum pernah sekalipun kerasukan atau apa, saya pengen lah gitu. Gimana sih rasanya? Ternyata pas saya jadi mediator nggak bisa juga Kang, mental sama si ininya apa, kalau bisa dibilang orang pintarnya katanya ini nggak bisa. Alaku maha pun dia mah bisa sih. Oh gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Saya juga nanya kenapa, kata ini nggak bisa. Pokoknya ya dia juga nggak mau ngomong di imprem ya. Kenapa saya nggak bisa dimasukin? Dan ternyata nggak tahu kenapa, mungkin ya satu mungkin kefokusan kita, karena kan untuk fokus seseorang itu beda-beda. Ya. Menurut kita udah fokus nih, saya udah fokus, tapi kenapa tidak bisa masuk terus gitu kan? Iya itu. Ternyata ada yang kayak tim dari dibalik program, ada yang tiba-tiba begitu aja masuk kan, betul, gitu kan? Betul, ya. Nah, seperti itu mungkin. Sama saya seperti saya kan gitu. Tapi udah pernah nyobain? Belum kan sampai saat ini, karena sama. Buat saya mungkin kan dari dibalik Cemara sendiri saya kan host utamanya, jadi untuk jadi mediator udah ada. Jadi ya udahlah, nggak usah gitu, ngapain juga kan. Sebetulnya saya itu salah satu orang yang penakut sebetulnya, kalau bersunat kurangan gitu kan. Jujur bukan saya nyamain ya, saya juga sebelumnya penakut banget. Malahan sebelum saya bikin konten seperti ini, misteri, teman-teman ngomongnya kenapa sekarang jadi berani gitu. Iya. Padahal dengan sendirinya jadi berani loh. Betul. Nah itu yang jadi saya pertanyakan juga, kenapa di saat penelusuran masuk ke tempat angker, di antara semua itu saya paling berani juga.
saya nggak usah nggak takut gitu kan. Contohnya nggak waktu pas kemarin gitu juga Ya. ngecek, ayo cek berani gitu kan, tapi pas di rumah wah saya penakut jujur, sampai ke Ica, ada yang ketuk-ketuk gitu nggak ada orang, kamu deh yang buka gitu kan, kayak gitu. Aku di rumah tuh paling penakut, tapi di saat explore paling berani, gak ada rasa takut. Kenapa tuh? Ya mungkin karena gimana ya, sugesti ada yang mendampingi gitu kan, sugestinya walaupun Ada tameng ya. ada tameng, sugesti ada temen gitu kan, walaupun di tempat itu terkenal tempat yang angker gitu kan, tapi ya udahlah, sok saya berani maju sendiri gitu kan. Gitu. Tapi kalau di rumah saya nggak tahu nih, karena sugesti di rumah itu mungkin seperti apa, jadi saya orangnya penakut banget gitu. Gitu ya, tapi seru sih jujur. Malah nanti ini pengennya sih saya bukan hanya sekedar hobi ya, pengennya seperti itu. Jadi pekerjaan ya. Iya, karena kan di saat pekerjaan kita dilakukan berdasarkan hobi. Nah itu kan menjadi happy juga nantinya gitu kan, seperti itu. Jujur sekarang saya anggap aja sekarang momentnya saya di tempat pekerjaan, yang melepaskan moment itu orang lain ke tempat yang indah, ke pegunungan yang indah, kalau saya ke tempat horor kayak gitu. Beda dari yang lain. Wisata mistis ya. Tapi lama kelamaan jadi biasa mungkin. Betul. Karena saya juga ngerasain seperti itu, tiba-tiba rasa takut tuh kayak apa sih, nggak ada gitu. Iya, Ini sugesti ya. sugesti betul, sugesti. Oke, terima kasih nih Kang Ridwan untuk ceritanya. Dan sebelum saya tutup, mungkin Kang Ridwan ada pesan dan pesan buat sahabat di rumah. Kalau pesan saya sih pertama, kalau untuk masalah mistis atau apapun juga, pertama gak usah takut lah, gak usah takut. Terus apapun jenisnya itu mereka semua adalah jin yang menyerupai sosok-sosok yang menurut kalian tuh takut gitu. Karena di saat kalian semakin takut, mereka tuh semakin maju dan berani. Tapi di saat kalian semakin berani, mereka lari, menjauh, lari. Dan seperti itu sih. Ya, makanya buat kalian yang emang ngerasa di tempat kalian itu ada sosok hantu atau apa, ya udah, kalian punya Tuhan kok, gitu kan. Nah, berani aja, kita itu maksudnya makhluk yang paling mulia, dan mereka pun mau mengganggu seperti itu. Kalau kita punya iman, ya gimana. Malah kalau buat saya sih, kalian semua yang emang masih merasa takut atau misalkan belum berani, mending kalian coba deh ikut sama kita. Ikut sama kita aja. Kita dari tim GGS sendiri mempersilahkan buat kalian semua yang ingin bergabung dengan kita gitu kan, pengen merasakan adrenalin baru, wisata baru dengan kita, silahkan DM aja ke IG-nya ggs.official22. Nanti kalian bisa ikut berserta kemarin bersama kita juga, karena kan nanti di minggu depan kita udah mulai ada paket tour juga untuk mistis. Seperti apa tuh paket tour? Rencananya kita lagi godok dulu, rencana kita ada paket tour untuk yang siapapun juga yang pengen ikut wisata malam dengan itu bebas buat subscriber yang pengen ikut gitu misalkan. Ya, nanti rencana kita ada tiketing juga maksimal 10 orang. Nanti buat kalian semua yang mau ikut boleh nanti di DM aja di IG-nya. Nanti untuk kalian yang pengen seru-seruan nih dengan tim-tim teman atau sahabat-sahabat kalian pengen berwisata yang berbeda di Bandung, nanti boleh ikut sama tim GGS juga gitu. Luar biasa ya, wisata yang tidak biasa nih dari tim GGS gitu. Mudah-mudahan sukses acaranya ya Kang ya. Amin. Dan rencana dengan tiketing ya. Iya, seperti itu kan. Betul, itu udah ada dikasih merchandise, makan satu kali termasuk transportasinya juga. Nah, buat sahabat di rumah atau sahabat Tetejo, kalau buat GGS menyapa ininya apa fansnya? Ya, untuk GGS tolong untuk para viewers dan para fans juga semuanya. Enggak, maksudnya fan GGS, kalau kita kan di balik kemarin sahabat DT. Oh gitu. Oke. Kalau di GGS tuh apa namanya? Sobat gabut. Sobat gabut. Nah, itu buat sobat gabut juga ya. Barangkali yang ingin ikut nih planningnya tim GGS untuk tour ya. Iya. Rencana luar kotaan pasti. Bandung dulu. Oh, Bandung dulu. Oke. Mudah-mudahan sukses acaranya dan banyak yang
ikutnya ya. Iya. Bisa mungkin hubungi langsung adminnya. Boleh, nanti langsung GGS. DM Oke. aja nanti ke Nanti kita ajang IG-nya nih. ya. Ya, IG GGS-nya di sini nih. ggs.official22. Oke, dan buat sahabat Tete juga yang ingin ikut boleh bisa hubungi ke atau komen juga di sini bisa, mau DM ke langsung ke GS. Oke, mau ke kita juga nanti kita sampaikan ya. Seperti itu mungkin Betul. Kang Cuman Ridwan. nanti awas kalau udah nyoba nanti pasti ketagihan. Jangan mau lagi gitu. Pasti ketagihan. Nyandu ketemu sama makhluk-makhluk halus. Ya. Dan masuk imprem juga Oh loh iya, ya. pastinya. Pasti. Ya, terima kasih Kang Ridwan untuk ceritanya. Mudah-mudahan GGS terus selalu di depan. Amin, Dan sukses selalu ya buat Amin. tim GGS Siap. dan Terima kasih. buat sahabat DT dan sobat GS ya. Apa? Sobat Gabut. Sobat gabut yang ingin bercerita seperti Kang Ridwan boleh bisa dikirim via email kita di baliktemaram@gmail.com atau via IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang supportnya, dan tak lupa saya ingatkan, Jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.